Pagi hari ini kembali Allah perkenankan kita untuk bersama-sama hadir di masjid yang penuh barokah, menjalankan apa yang menjadi kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Kita tunaikan sholat subuh berjamaah, sekaligus kita niatkan i'tikaf di masjid ini diikuti dengan kajian keislaman dalam upaya meningkatkan kadar keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini berbarengan dengan hadirnya ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap langkah yang kita gerakkan akan senantiasa tercatat di sisinya menjadi amal-amal sholihah yang makbulah, yang kelak di akhirat sana bisa menuntun kita menggapai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat wassalam, marilah bersama-sama kita aturkan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu gigih memperjuangkan dan mengangkat harkat martabat kita umat manusia, sehingga diharapkan olehnya kita akan benar-benar menjadi umat yang paling utama, khairu ummah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kelak di akhirat sana kita mendapatkan bagian dari syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saat ini kita berada di tengah-tengah bulan Rajab, salah satu di antara bulan yang disebut oleh Al-Quran sebagai Arba'atul Hurum, 4 bulan dari 1 tahun itu yang dikatakan oleh Allah sebagai bulan yang mulia. Salah satunya adalah bulan Rajab. Karena itu di bulan ini kita terus-menerus berupaya untuk mengoptimalkan setiap potensi yang Allah berikan kepada kita untuk menambah catatan-catatan kebaikan kita. Di tengah-tengah kita diuji oleh Allah, disibukkan kita dengan berbagai persoalan, termasuk salah satunya yang lagi viral adalah virus corona. Ya, kalau dulu corona itu salah satu tipe mobil sedan. Ya, di corona ada Corolla. Sekarang orang pada takut dengan corona, padahal sesungguhnya biasa-biasa saja, Pak. Jadi kita waspada harus, tapi terlalu takut tidak boleh. Kenapa? Karena semuanya sudah ada yang ngatur. Percayalah bahwa segala gerak-gerik dalam kehidupan di alam semesta ini tidak lepas dari apa yang telah ditata dan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka waspada harus kita lakukan, usaha lahiriah harus terus kita upayakan, tetapi terlalu takut sampai pada akhirnya kita menyikapi dengan sikap-sikap yang berlebihan, ini sama sekali tidak dibenarkan di dalam ajaran-ajaran Islam. Apa yang di mata kita terlihat seakan-akan jelek, belum tentu secara hakiki itu adalah kejelekan. Apa-apa yang di mata kita terlihat tampak baik, secara hakiki belum tentu itu akan menghadirkan kebaikan. Kenapa? Karena rahasia Allah itu yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah, ini yang harus jadi pegangan kita. Apa kata Allah? Boleh jadi apa yang kamu benci itu justru menjadi kebaikan buat kamu. Yang
kamu senangi, boleh jadi justru itu menjadi kejelekan buat kamu. Wallahu ya'lamu, Allah yang Maha tahu, wa antum la ta'lamun, dan kamu semua, kita semua tidak tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya sering kali ingatkan teman-teman, jangan kita menafsirkan sesuatu di luar wilayah kita. Ini corona ini apa? Ini tidak usah. Kenapa? Itu wilayah Allah, ya, bukan wilayah kita. Kita tidak punya hak menafsirkan apa-apa yang menjadi sebuah kejadian atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita paling banter bisa mereka-reka, dan reka-reka kita itu belum tentu menjadi sebuah kebenaran. Karena itu sebaiknya tidak usah mereka-reka, tidak usah menafsirkan. Yang paling tepat adalah serahkanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tampaknya kemudian ini mengganggu sangat, sehingga konsentrasi di bulan Rajab seharusnya kita jadikan momen untuk meningkatkan kebaikan, justru yang muncul seringkali kebalikannya. Dalam catatan pemerintah 187 berita hoax tentang corona. Bayangkan, ya, satu berita hoax saja itu menyebar ke media sosial, seantero dunia bisa terganggu. 187 berita hoax tentang corona. Ini luar biasa sekali. Dan saya yakin bahwa yang melakukan penyebaran berita hoax itu tidak selamanya orang kafir, lah. Tidak selamanya orang kafir. Bahkan kadang-kadang saya tahu sendiri, ini dulur gitu, Islam ya, ini. Nah, ini menurut saya ini fakta-fakta yang perlu kita baca. Untuk apa? Untuk introspeksi, agar kita tidak terjangkiti hal-hal yang tercela menurut kaidah-kaidah agama. Justru sebaliknya, kita harus berupaya agar kita masuk dalam barisan orang-orang soleh. Nah, ini sambungannya kajian kemarin. Kita harus berupaya untuk bisa masuk dalam barisan orang-orang soleh, karena orang soleh itu adalah salah satu barisan yang hidupnya selalu berada dalam naungan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin sudah saya sampaikan ada 4 golongan yang disebut dengan jelas, disebut dengan gamblang oleh Allah di dalam Al-Quran. 4 golongan ini yang disebut golongan yang selalu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Peluang kita di poin yang keempat. Maka bagaimana kita mengupayakan kehidupan yang Allah berikan kepada kita ini bisa kita jadikan sebagai jembatan menuju predikat sholihin, menuju pada predikat baik. Baik bukan kata orang, baik bukan kata manusia, tapi baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya tidak terlalu sulit kalau kita mau jadi orang soleh. Tidak terlalu repot kalau kita mau jadi orang soleh. Karena kuncinya cuma 3: perkuat iman, tingkatkan ibadah, jaga akhlakul karimah. Kan gampang loh. Iya, gampang nomor apa? Gampang ngomong. Kan ngomong. Ya. Jadi tingkatkan selalu keimanan kita, ya, maksimalkan ibadah kita, jaga akhlak kita untuk tetap berada dalam koridor akhlakul karimah. Maka jadilah kita menjadi orang yang saleh. Tetapi kemudian susah karena kita dihadapkan pada rintangan, dihadapkan pada sebuah tantangan yang itu mudah sekali terjangkiti di dalam hati kita. Karena itu kemudian pagi hari ini saya berikan
tema dengan bahasa itu penghalang kesolehan seseorang. Kenapa sih kita kok sulit jadi orang soleh? Kenapa sih kita ini kok sulit jadi orang baik? Faktor yang menyebabkan kita kesulitan jadi orang baik, susah jadi orang soleh, itu faktornya ada 5. Faktornya ada 5. Setidaknya itu bukan karangan saya, tapi itu adalah sesuatu yang pernah diucapkan, yang pernah disampaikan, yang pernah dinasihatkan oleh sahabat Rasulullah SAW sekaligus menantu beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ya. Kalau sekelas saya ngampun tidak berani berpendapat. Ya, terlalu bodoh orang-orang saya. Maka saya tidak berani berpendapat. Saya hanya menukil dari pendapat-pendapat orang-orang hebat. Itu yang saya tukil. Menukil pendapat orang hebat, bukan pendapat saya. Saya tidak berani berpendapat karena saya menyadari kebodohan saya. Ya. Nah, Imam Ali mengatakan begitu. Laula khamsu khisalin lasara an-nas kulluhum shalihin. Kalau seandainya tidak ada 5 penyakit di dalam hati manusia, maka seluruh manusia akan jadi orang baik. Kalau seandainya tidak ada 5 perkara ini, maka manusia keseluruhannya akan bisa menjadi orang-orang soleh. Oleh karena ada 5 hal inilah, maka manusia kemudian menjadi orang yang tidak soleh. Maka saya bilang ini adalah kendala kita, sehingga kita terhalang untuk masuk dalam barisan orang-orang soleh. Apa 5 perkara yang disebut oleh beliau itu? Yang pertama, beliau katakan al-awwalu al-qana'atu bil jahli. Pertama kali yang menyebabkan orang sulit menjadi orang baik, ketika di hatinya ada rasa puas dengan kebodohan yang dimilikinya. Sekilas seakan-akan kalimat ini aneh. Oh, enek toh. Wong kok puas kalau kebodohan itu kan. Fakta di lapangan ternyata banyak orang-orang yang seperti ini. Apa faktanya? Sudah tahu bodoh tidak mau ngaji, itu kan berarti merasa puas dengan kebodohannya. Ya, sudah tahu tidak ngerti tapi tidak pernah mau tanya, akhirnya ngawur dia di dalam menyampaikan sesuatu. Ini pun bagian dari fakta bahwa ada orang yang puas dengan kebodohannya. Jangan salah melihat orang, tapi mari kita belajar melihat diri kita dan keluarga kita masing-masing, lebih-lebih anak-anak cucu kita. Ngapunten Pak, anak-anak cucu kita saat ini banyak yang terjangkiti penyakit ini. Ya, anak-anak cucu kita saat ini banyak yang terjangkiti penyakit ini. Puas dengan kebodohannya. Dan itu terbukti mereka yang jelas-jelas belum pandai sudah berada dalam posisi malas belajar, menyibukkan diri dengan hawanya, menyibukkan diri dengan nafsunya, menyibukkan diri dengan kesenangan-kesenangan yang sesungguhnya sama sekali tidak membawa manfaat dalam kehidupannya. Maka kita tengok di jalan-jalan raya, Pak. Kita tengok di jalan-jalan raya, bahkan tidak hanya jalan raya, kita tengok di jalan-jalan kampung. Segerombolan pemuda sampai jam 12 malam, sampai jam 1 malam, sampai jam 2 malam, sampai jam 3 malam, ya, kesibukan mereka hanya duduk di warung kopi, duduk di kafe sambil mencet gadgetnya. Betul. Giliran pagi dia harus kuliah, tidur dia di kampus, tidak mengikuti perkuliahan dengan baik. Kenapa? Waktunya habis untuk melek malam hari, pagi harinya dia tidur di kampus. Kalau habis zuhur ngantuk, saya masih maklum.
jam 7 pagi sudah tidur, Pak. Itu anak-anak yang ada di sekolah. Ini fakta dan itu bukan 1-2 orang. Boleh saya katakan mayoritas generasi muda saat ini kondisinya seperti itu. Ini kalau tidak kita sikapi, paling tidak memprotek anggota keluarga kita, maka jangan pernah kita menyalahkan siapa-siapa. Kalau di hari tua kita, di akhirat sana kita menangis karena anak-anak cucu kita menyeret kita masuk ke dalam neraka. Duh, Bapak bisa Pak anak cucu nyeret ke neraka? Oh, sangat bisa. Oh, itu yang cerita Allah dalam Al-Quran. Ya. Itu yang cerita Allah dalam Al-Quran. Ahli neraka berteriak keras. Dia bilang di hadapan Allah, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'udhalluna as-sabila. Rabbana atihim dhi'faini minal azab wal anhum la'nan kabira. Itu berlaku juga antara anak dengan orang tua. Ketika anaknya dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka karena dosa-dosanya, mereka bisa berteriak, ya Rabb, saya menjadi orang seperti ini hingga Engkau masukkan saya ke dalam neraka. Ini bukan salah saya sendirian. Ini juga bagian dari kesalahan orang tua saya yang membiarkan saya melakukan kemaksiatan. Ini juga bagian dari kesalahan orang tua saya yang membiarkan saya membuang waktu bercuma sehingga saya tidak beribadah, tidak mengenal Engkau ya Rabb. Karena itu ya Allah, datangkan kepada mereka orang tua saya dhi'faini minal adab, 2 kali lipat dari adab Engkau. Wal anhum laknan kabira, dan laknatlah mereka dengan laknatmu yang sangat besar. Ini yang cerita Al-Quran. Yang cerita Al-Quran. Sehingga anaknya masuk neraka 100 tahun, bapaknya bisa masuk neraka 200 tahun, Pak. Karena permintaannya di hadapan Allah, atihim dhi'faini minal adab. Datangkan kepada mereka adab 2 kali lipat yang Kau berikan kepada saya. Dan itu kemudian kontak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya tadi sudah bilang sejak awal, tidak usah lihat orang, tidak usah lihat orang. Mari kita protek anggota keluarga kita masing-masing, lebih-lebih anak cucu kita. Karena faktanya memang sulit membentuk mereka menjadi orang soleh, disebabkan karena faktor-faktor yang sangat-sangat banyak sekali. Salah satunya karena lepasnya kendali kita sebagai orang tua, sehingga mereka menghambur-hamburkan waktunya untuk hal-hal yang tidak ada gunanya sama sekali. Jika sampai akhirnya mereka jadi orang bodoh dan mereka puas dengan kebodohan mereka. Mereka jadi orang bodoh tapi mereka tidak menyadari kebodohan mereka. Mereka enjoy dengan kebodohan mereka karena mereka berpikir hidup itu cukup makan dan minum. Ya, mereka berpikir hidup itu cukup dengan makan dan minum. Maka ada anak pelajar yang berkata, sekolah moyo-moyo, pokoknya sing penting oleh jasa, mendingnya begawe gampang. Bahkan pun saya ada anak pelajar yang ketika dinasihati oleh gurunya, ditanya oleh gurunya, nah orang tua kamu kan ekonominya bagus, kenapa kamu nggak kuliah? Jawabnya dengan enteng, dia jawab, Bapak suruh kuliah, wong betul muda isogir. Duh, ini bukan persoalan dodol kuda, dodol ramon, dodol soto, bukan. Persoalannya adalah mindset. Mereka hanya berpikir hidup itu cukup makan, hidup itu cukup punya duit. Mereka tidak berpikir kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mindset yang luar biasa parahnya, dan itu banyak terjadi dalam pemikiran anak-anak muda zaman sekarang.
Monggo Bapak Ibu, kita lebih waspada dengan situasi dan kondisi yang seperti ini. Ya, makanya tidak heran kenapa diwanti-wanti oleh Allah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Maka heran dan sangat heran ketika ada orang diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, waktunya hanya digunakan lebih banyak untuk menyibukkan diri melihat kesalahan-kesalahan orang. Hidupnya disibukkan hanya untuk melihat kelemahan-kelemahan orang lain, sementara kelemahan dirinya tidak lebih sedikit dari kelemahan orang lain. Kesalahan dirinya tidak lebih rendah daripada kesalahan orang lain. Heran dan sangat heran. Itulah manusia. Ya, maka berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak usah berlebihan menanggapi ketika ada ulama menuntun kita dengan doa di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berikan berkah kepada kami di bulan Rajab wa Sya'ban, dan di bulan Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kadang-kadang yang tentang dungo itu mawon enak sing bunga bisa. Ono dalile ta ngono iku. Lho pakai. Endi hadis iki nek cekongan dungo ngono iku. Baik. Kalau saya ditanya tidak akan pernah saya jawab. Kon gelem melok-melok kan gelem ra ngurus. Lho enak toh? Ya, wong berdoa itu baik kok. Ya. Dengan doa apapun sepanjang yang kita minta itu adalah sesuatu yang baik. Kenapa kita harus mempersoalkan lalu kemudian capek-capek golek dalil dan sebagainya? Ngaku teman. Ini juga bagian dari penyakit yang terjadi di akhir zaman. Ya, yang muncul adalah sok pinternya. Ya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu hafal hadis 300.000 hadis Rasulullah SAW. Dia tidak pernah menyalahkan orang lain. Ya, saiki hafal hadis telurunan murah mari bunga koyo pinter-pinter dhewe. Ngapunten. Ini saya mengungkap fakta-fakta yang perlu kita cermati agar kita waspada dengan situasi dan kondisi. Ngapunten. Kita berdoa lah, doanya baik. Allahumma barik lana, ya Allah berikan berkah kepada kami fi Rajab, di bulan Rajab, Sya'ban dan bulan Sya'ban. Apa berkah itu? Ziyadatul khair. Kita minta kepada Allah tambahnya kebaikan. Ya Allah, hadirnya Rajab ini jadikanlah kami menjadi orang yang bertambah baik. Besok Sya'ban bertambah baik lagi, dan berikan kesempatan kepada kami untuk berjumpa dengan Ramadan. Dengan bertambahnya kebaikan, begitu kita diberi kesempatan berjumpa dengan Ramadan, insya Allah kita akan lebih bersemangat untuk menambah kebaikan-kebaikan kita. Kan begitu jeluntrungannya gitu. Ya, saya juga pernah ditanya, Ustaz, kenapa sih orang habis sholat duha kok berdoa Allahumma inna duha. Hadisnya itu kalau habis sholat duha disuruh membaca Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur. Inna duha itu hadisnya dari mana? Kalau jawab kepengen sakarapmu. Iya, orang-orang seperti itu tidak perlu dilayani, menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu jenenge pertanyaan boleh perkara. Ya, orang berdoa masih dipersoalkan gitu kan. Ya, mau berdoa apa saja, yang penting ketika dia berdoa kepada Allah yang diminta kebaikan kan selesai. Kecuali kalau berdoa kepada Allah yang diminta kejelekan, ya Allah, tetangga saya ya Allah jahat sama saya ya Allah, saya minta segera kecelakaan ya Allah. Ini ada boleh. Ya. Minta yang jelek untuk orang lain. Tidak boleh. Kalau ada tetangga kita jelek, doakan yang baik. Ya, jangan ada tetangga kita baik, didoakan baik. Ada tetangga kita jelek, didoakan
jelek. Lebih parah lagi ada tetangga kita baik malah didoakan jelek. Ya Allah, tanggaku ya Allah, nyampe gini kebantaran ya Allah, pulau kalah terus ya Allah, sampai jendelakan ya Allah, lain. Loh, ngapunten lho, ketokane gundul tapi ora lho wong donga model ngono iku sumpahno. Nggih akeh. Aku emen wae. Ono donga kok. Ini yang tidak boleh. Sepanjang kita berdoa dengan doa yang baik, tidak ada masalah dalam pandangan agama. Ya, ini bahwa kemudian ada tuntunan baca Rabbil Firli Batu Balia Innaka Antat Tawwabul Ghafur, lakukan. Maka saya kemudian kasih jalan tengah sama Yowis karo amal, kan beres gitu aja kok repot. Ya, tidak ada yang susah. Jadi yang pertama itu. Jadi al-qanaatu bil jahli, puas dengan kebodohan. Ini harus kita hindari dalam diri kita. Maka kita bersyukur betul kepada Allah, panjenengan kita semua yang usianya sudah sore lah ya. Usia kita ini kan sudah sore lah. Ya. Kalau saya bilang usia saya itu sudah selesai asar, ya. Sudah bisa asar. Dulu saya ketemu Maria asar di luar Madrid kok. Ya, lalu dulu kita dia berarti jam 5. Lah, kita bersyukur lah. Kenapa? Di usia seperti ini kita masih bersemangat, walaupun dengan ilmu yang satu kalimat, dua kalimat, ya, satu huruf, dua huruf, tapi yang penting bisa bermanfaat dan membawa kita menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Yang kedua kata beliau, wal hirsu bid dunya. Ya. Orang tidak akan bisa sukses menjadi orang soleh ketika dia serakah dalam urusan dunia. Ya, serakah dalam urusan dunia. Terus ngomong urusan dunia, masya Allah, sekarang lereng. Ya, punya ini kepengin punya ini kepengin dan terusnya. Jadi ini kepengin itu, jadi itu kepengin itunya lagi dan seterusnya. Kapan selesainya? Maka tidak heran kalau kita disini oleh Al-Quran. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Mereka nyungsep ning lemah leren model ngono. Lho iki bahasa Quran lho, Pak. Saking tak jawabno ngono ae, Pak. Cuma jawane rada kasar. Tak jenenge kok gak kasar, lho kupinge wae. Ya. Jadi seperti itu. Al-Quran sampai menyindir seperti itu karena apa? Ya karena faktanya banyak manusia yang terpesona oleh urusan-urusan dunia. Padahal dunia itu apa sih? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Rujukan. Kehidupan dunia itu sinetron. Ya, kehidupan dunia itu sinetron. Semuanya tipuan. Tidak ada yang beneran. Tidak ada yang beneran. Ada anak yang berperan, ada bintang film yang berperan menjadi anak, ada bintang film yang berperan menjadi bapak. Apakah itu bapaknya benar? Enggak, itu hanya permainan. Begitu sinetronnya bubar, balik, sokok konco, itu anak. Ya, balik itu bapak, sokok konco. Kenapa? Dia memang permainan, mata ulhur tipuan aja, maka kita jangan tertipu oleh kehidupan dunia ini. Manfaatkan dunia untuk kebaikan. Carilah dunia sesuai dengan kebutuhan. Jangan mencari dunia sesuai dengan keinginan, tidak akan pernah berhenti. Carilah dunia sesuai kebutuhan. Kebutuhan kita apa? Saya ingin zakat, kan begitu. Saya ingin bisa haji, saya ingin bisa sholat yang khusyuk. Gimana? Masjidnya api ono, saya yakin. Kalau jamaah di masjid, kalau jamaah yang ngomong itu tetap siji loh, Pak. Pun talak aku, gak ngaku ngomong. Masih tak jamaah itu tetap bodoh-bodoh 70 nih. Bodoh-bodoh itu likur. Ini tetap siji jamaah yang ngomong kali jamaah yang masjid. Ya, dari sisi ketenangan aja sudah beda. Kita jamaah di rumah, suami jadi imam,
istri jadi makmum, anak-anak itu jadi makmum, alhamdulillah. Tapi giliran mulai salat Allahu Akbar, ning mburi ana piring melgo, pecah sudah konsentrasinya, betul ya? Iya. Tapi kalau di masjid kan kalau piring melgo di masjid, ya, kalau bocil nancang di masjid, kan begitu. Paling tidak ketenangannya bisa kita dapatkan lebih daripada ketenangan yang kita dapatkan saat kita sholat di rumah, ya begitu. Nah kita butuh ini, nah supaya masjid itu nyaman. Ya gimana caranya? Ya seperti di Al-Islah ini, wah dari asing, anteng gitu kan? Ya zikir, doa kesungguhan, kan itu kan? Wah akhirnya khusyuk, seneng masjid komplit sama orang. Kadang-kadang oleh kadang alhamdulillah ya kalau diniati iktikaf itu kan walaupun sampai tertidur masih tetap terhitung iktikaf ya tertidur itu beda dengan tidur kan iya memang awalnya kita niat iktikaf sambil zikir lalu kemudian sampai tertidur dalam posisi kita duduk di masjid masih dapat nilai pahala iktikaf ya masih dapat nilai pahala iktikaf. Iktikaf itu artinya meneng neng masjid ya meneng neng masjid ditambah zikir tambah akeh ya makanya pernah itu kan ada satu keterangan ada setan yang berlarian keluar dari masjid gara-gara apa? Gara-gara di Masjidil Haram itu ada Umar bin Khattab tidur. Lalu salah satu dipegang oleh Rasulullah. Ada apa kamu berlarian? Ya, yang ngapain saya di dalam masjid? Oh, enggak ada yang saya goda itu. Biasanya saya menggoda orang sholat, saya menggoda orang zikir. Itu orang tidur. Masa orang tidur saya goda? ya, ya. Artinya apa? Sepanjang di awal kita niatnya di situ. Alhamdulillah. Karena itu dalam urusan dunia sekali lagi saya katakan kita sikapi dunia itu sewajarnya saja, jangan berlebihan. Kita harus sadari bahwa dunia itu ya seperti yang disebut oleh Al-Quran mata'ul. Yang ketiga, yang membuat orang susah menjadi orang soleh itu adalah wal bukhlu bil fadli. Ya, bakhil terhadap kelebihan yang Allah berikan. Ya, duwe ilmu gak gelem ngamalne itu termasuk bakhil. Bisa ngaji di Jawa kancane aku ono gak berlaku kan begitu. Nah, jadi artinya apa? Ketika kita punya ilmu itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk ilmu. Maka jangan bakhil dengan ilmu yang kita miliki. Saat Allah berikan kelebihan kepada kita adalah urusan harta, jangan bakhil dengan harta yang ada pada diri kita. Kenapa? Bakhil itu akan membuat kita jauh dari barisan orang-orang yang soleh. Yang keempat, ketika kita ingin tahu siapa sih orang yang sulit jadi orang soleh, orang yang sulit jadi orang soleh itu ketika di hatinya terjangkiti penyakit yang keempat yang disebut waria bil amali, riya dengan amal kebaikannya. Jadi nek wis nglakoni apik niku wis dia pamer-pamer kan. Makanya kapan nanti saya bilang kan hati-hati Pak dengan BA. Hati-hati dengan BA. Engko nglakoni apik di foto ya foto cepat marung dikirim nang di grup Nuhun sewu, saya tidak mengatakan tidak boleh, tetapi itu rawan kehilangan keikhlasan. Ya, itu rawan munculnya sifat riya. Ya, jadi kalau kita melakukan kebaikan sebisa mungkin tutupi dia. Ya, jangan dibalik. Melakukannya elek, delik-delik juga kenangan wong. Gitu Gusti Allah karo kan. Tapi ngelakuin api dipamer-pamer. Tutupi dia sebisa mungkin tidak diketahui orang. Sebisa mungkin tidak diketahui orang. Supaya apa? Supaya
peluang munculnya riya itu bisa kita tekan. Tapi kalau kita melakukan perbuatan dosa, maka kita perlu untuk apa? Untuk malu. Maka kita tidak berani melakukan dosa karena takut diketahui orang. Awalnya takut diketahui orang. Karena ketakutan kita diketahui orang atas dosa-dosa kita, maka akhirnya kita tidak melakukan perbuatan dosa. Saat kita sudah tidak lagi melakukan perbuatan dosa, maka catatan-catatan kejelekannya lalu kemudian tidak muncul, kan begitu? Ya, begitu. Minimal seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, penghalang kesalahan seseorang itu adalah wal ujubu birra'i, bangga dengan pendapatnya sendiri. Jadi kalau sudah punya pendapat itu koyo paling bener Pak. Ya. Nek wis duwe pendapat, wis duwe penemu itu koyo paling hebat. Jangan. Kita harus sadar bahwa di atas langit ada langit. Sehebat apapun kita, masih banyak orang yang jauh lebih hebat daripada kita. Sebaik apapun kita, masih banyak orang yang jauh lebih baik dari kita. Ketika kita menyadari itu, maka kita akan terus bisa memompa kebaikan kita agar kita masuk dalam barisan orang-orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inilah barangkali Bapak Ibu jamaah rahimakumullah apa yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dan sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau disampaikan, monggo. Ibu-ibu, monggo. Mau disampaikan, monggo. Aman, alhamdulillah. Ono to. Monggo. Ya punten gitu. Alhamdulillah. Tadi sudah cukup jelas penjelasannya. Cuman yang membuat risau ini kan kadang-kadang bagaimana kemudian karena keterbatasan ilmu kita menjadikan kemudian kita agak sulit membedakan mana yang mesti kita ikuti tidak. Tadi kan Ustadz nyinggung, wis saja saya tidak berani mencukil pendapat orang lain sendiri kecuali mencukil pendapat orang. Benar. Tetapi apakah kemudian itu juga tidak boleh? Katakanlah misalnya satu contoh kemarin ya banyak yang saya dengar di berbagai ceramah, virus corona ini ditanggapi sebagai tentara Allah. Ya. Lalu kemudian tiba-tiba jadi olok-olokan. Loh, karo tentara Allah kok wedi. Nah, ini kan satu sisi mungkin benar dia pendapat tentara Allah diturunkan karena memang terbukti memang kebanyakan umat Islam tidak terkena. Ya, tapi ketika kemudian kita memproteksi diri, tadi katakan bahwa sikap kita tidak boleh menganggap enteng, tetap memproteksi diri ketika berada di kerumunan, ketika berada di kita pakai masker, jadi olok-olok loh kok takut sama tentara Allah. Nah, ini kan kadang membuat umat juga bingung. Nah, kira-kira gimana ini Ustaz? Ya, terima kasih. Makanya sejak awal saya tadi katakan kita harus lebih hati-hati untuk menyampaikan sesuatu, apalagi kita adalah public figure. Karena itu bisa jadi blunder, ya kan? Bisa jadi blunder. Dan awal tadi sudah saya katakan, jangan pernah menafsirkan sesuatu yang kita tidak tahu. Hakikat virus corona bagi Allah menurunkan itu apa sih sesungguhnya itu? Kita nggak tahu kok, ngapain kita harus menafsirkan? Kalau ayat Al-Quran boleh ditafsirkan, karena memang itu adalah ayat yang tertulis nyata. Tetapi menafsirkannya harus sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir. Maka kita harus punya kapasitas yang memadai untuk menafsiri Al-Quran. Tidak sembarang orang boleh menafsirkan Al-Quran. Nah, virus corona itu sesuatu yang tidak jelas nilai hakikinya.
Ya kan? Apakah ini adalah ujian? Apakah ini cobaan? Apakah ini adab? Apakah ini peringatan? Hakikatnya tidak ada yang tahu. Itu hanya Allah. Maka saya tidak menanggapi secara berlebihan bahwa kemudian ada orang yang memperolok-olok ketika ada yang mengatakan virus corona itu tentara Allah. Ya tidak salah yang molok-molok sih. Saya bilang tidak salah yang molok-molok. Kenapa? Yang Presiden Iran, wakil Presiden Iran saja kena corona. Kalau itu adalah tentara corona untuk menyerang orang kafir, menjadi lucu kalau kemudian yang terkena adalah orang Islam. Makanya tadi saya katakan, saya tidak berani berpendapat. Kenapa? Hakikat apa yang terjadi ini yang tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan menafsirkan. Tapi saya juga tidak menyalahkan orang yang menafsirkan, itu urusan mereka. Ya kan? Urusan mereka, pertanggungjawabannya di hadapan Allah sendiri. Tapi memang harus hati-hati. Kalau sudah namanya public figure, apalagi ustaz, apalagi kiai, ya, yang punya nama sekelas nasional. Maksud saya begini, Ustaz, maaf. Ya. Itu sisi lain ya. Sisi lain bahwa nggak usah kita terlalu mencikapi berlebihan. Ya. Cukup perbanyak istighosah, perbanyak doa. Ya. Nyatanya di Indonesia nol. Karena kita terlalu sudah banyak istighosah, tiba-tiba Allah nunjukin, dread saiki bikin likur. Itu yang saya sebut tadi. Kita tidak tahu rahasia Allah. Makanya kita tidak boleh menafsirkan apa yang dilakukan oleh Allah. Itu maksud saya ya. Kita tidak tahu. Jangan pernah membanggakan apa yang sudah kita lakukan berupa kebaikan, karena belum tentu kebaikan yang kita lakukan itu punya nilai plus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berdoa sebuah keharusan, berikhtiar sebuah keniscayaan. Maka berdoalah, berusahalah, endingnya tawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya maksud. Jangan nafsirkan yang aneh-aneh. Nggih, terakhir Bapak Ibu, yang mudah-mudahan dengan doa panjenengan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada doa yang bisa kita amalkan, ya paling tidak di awal pagi 3 kali, di awal malam 3 kali, habis subuh 3 kali, habis subuh, habis maghrib 3 kali, atau lebih dari 3 juga monggo. Panjenengan baca, ya. Baca apa? Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita bisa terhindar, ya, dari hal-hal yang membuat kita terkena madarat. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Jangan baca habis subuh 3 kali, habis maghrib 3 kali. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Insyaallah kalau doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan dihindarkan dari hal-hal yang bisa menyebabkan kemadaratan buat kehidupan kita. Bukan sekedar virus corona, tapi apapun yang membuat kita terkena madarat, insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbana min barin ila al-jannah sallallahu alaihi wasallam. Salatu inna billahi min ahwali al-afat. Qadina bi ajli al-hadith wa bil qadisiyya al-fa'il wa darajat al-salawat min jami' al-khairat al-hayat wa ba'da Allahumma barik lana fi as-sunnah wa alayhi wa sallam. Allahumma ij'al jami'atana hadhihi jami'atan اللهم اجعلنا مولدنا لنا على ذريتنا على عبادك الخير الذي جعلنا به ومن به الشر والخير من اعمالنا زوجنا وذريتنا وضعين اجعلنا للمتقين اماما رب اجعلنا مقيم الصلاه والذريه ربنا تقبل ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه اللهم رب العزيز والكريم رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك